wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pada sehat ya. Kembali lagi bersama saya Rizky Taufikur Rahman. Di vlog kali ini saya akan berbincang tentang COVID-19 atau yang biasa kita kenal dengan virus corona. Apa sih virus corona itu? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Kasus yang pertama kali ditemukan terkait virus corona ini ditemukan pertama kali di Cina, tepatnya di Pasar Huanan, Kota Wuhan. Pasar ini menjual berbagai jenis daging binatang, bahkan yang tidak bisa dikonsumsi seperti ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Setelah penemuan kasus tersebut, para ilmuwan mulai meneliti dan mereka menemukan bahwa yang menyebabkan penyakit tersebut adalah virus corona. Namun, dalam waktu yang sangat singkat, virus tersebut sudah menyebar di beberapa daerah di Cina. Tak lama kemudian, bahkan beberapa negara luar seperti Indonesia sudah terkena kasus tersebut. Nah, ini ada beberapa gejala orang yang tertular virus corona. Yang pertama, demam. Orang yang demam 38 derajat Celcius ke atas itu biasanya terkena virus corona. Selanjutnya, demam, batuk, dan sesak nafas. Nah, menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Jadi, buat kalian yang merasakan gejala-gejala itu, sebaiknya cepat memeriksakan diri ke dokter ya. Kalian pasti nggak mau dong tertular virus corona. Nah, jadi buat mencegah hal itu, saya bakal kasih beberapa tips buat kalian. Yang pertama, tetap ada di rumah. Nah, ini juga salah satu program pemerintah kan. Cara ini udah terbukti efektif. Buktinya kan pemerintah aja udah sampai membuat surat keputusan untuk kegiatan kantor dan belajar mengajar dipindahkan ke basis online. Yang kedua, bila terpaksa keluar, gunakan masker. Nah, cara ini udah harus banget kalian lakuin. Jadi, penyebaran virus corona ini kan menggunakan media air sebagai perantara. Nah, jadi masker ini udah terbukti efektif dalam menangkalnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian ketemu orang-orang yang misal batuk atau bersin, sebaiknya kalian hindari dan jangan didekati ya. Nah, tips ketiga, kalian harus sering cuci tangan. Nah, sekarang juga kan sudah banyak poster-poster tentang cuci tangan dengan sabun ya. Nah, soalnya cara ini itu efektif untuk mencegah penularan virus corona. Soalnya kan virus ini nggak cuma ada di tubuh pasien aja. Nah, virus ini juga bisa ada di benda-benda yang pernah dipegang oleh pasien corona. Misalnya aja pasien corona punya uang. Nah, dia pasti megang uang itu kan. Terus mereka ingin ngebelanjain ke warung. Nah, mereka kasih uang itu ke warung. Terus keesokan harinya kalian belanja ke warung. Terus habis itu kalian dapat kembalian uang yang dari orang tertular virus corona itu. Jadi otomatis kan virus yang ada di uang itu juga bisa menular ke kalian melalui media uang yang kalian terima. Nah, biar kalian gak tertular, setelah megang uang itu kalian harus sering cuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik. Nggak cuma uang aja, benda-benda lain juga bisa. Apalagi benda-benda yang ada di tempat umum. Itu kan ada banyak orang yang megang. Nah, itu lebih beresiko untuk penularan virus corona. Nah, itu aja tips dari saya ya. Nah, hal terakhir yang ingin saya sampaikan di vlog kali ini, saya harap semua orang-orang yang ada di Indonesia ini mengikuti arahan dari pemerintah. Kalau pemerintah nyuruh kalian buat tetap tinggal di rumah sampai virus corona ini mereda, sebaiknya kalian ikutin aja.
Pemerintah juga pengen virus corona ini cepat selesai. Mereka juga punya kesibukan lain. Jadi sebaiknya kalian ikutin aja. Kalian juga kan gak mau jadi korban virus corona yang berikutnya. Kasian juga sama tenaga medis yang udah nanganin pasien-pasien corona yang udah tertular. Bahkan di berita saya lihat ada tenaga medis yang meninggal dunia saat menangani korban virus corona. Apa kalian tega? Kalian ini kan belum bisa berkontribusi apa-apa terkait virus corona ini. Jadi sebaiknya kalian bantulah tenaga medis ini. Caranya gampang kok, kalian tinggal tetap di rumah. Kalian nggak perlu ngapa-ngapain, tetap tinggal di rumah aja. Cara ini kan dengan ini kan kalian bisa itu mencegah penularan virus corona agar tidak bertambah banyak. Ini juga kan bisa meringankan tugas tenaga medis. Nah, jangan biarkan virus corona ini menyerang kita. Ayo semuanya, sama-sama kita bersatu menghadapi virus corona ini. Jangan mau kita jadi korban yang berikutnya. Jaga kesehatan kalian masing-masing ya. Bertemu lagi di vlog saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.